Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan kita di awal hari yang baru ini. Mari kita awali renungan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, pada saat ini kami sedang ada dalam novena menantikan Hari Raya Pentakosta, di mana Putramu menjanjikan akan mengutus seorang penolong bagi para murid. Kehadiran Roh Kudus juga akan menyertai kami, menguatkan kami, agar kami juga dengan berani dapat melakukan tugas-tugas kami dengan setia, sesuai dengan apa yang diharapkan Putramu bagi kami sekalian. Semoga firman-Mu pagi hari ini meneguhkan kami dan memberanikan kami untuk menjalankan tugas-tugas kami di tengah dunia penuh tanggung jawab. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengarkan pesan perpisahan Tuhan Yesus pada murid-murid-Nya, di mana Ia mendoakan mereka supaya mereka bersatu. Ia mendoakan mereka supaya Allah Bapa melindungi mereka dari yang jahat, karena mereka ada di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia. Dan karena ada di dalam dunia dan bukan dari dunia, karena taat pada firman Yesus yang telah mereka terima sebagai sahabat-sahabat-Nya, akan menerima ganjaran, yaitu kebencian dari pihak dunia.
Oleh karena itu Tuhan Yesus meminta kepada Bapa supaya Ia menjaga, melindungi mereka dan menjauhkan mereka dari yang jahat. Itulah risiko dari setiap utusan Tuhan yang mau setia menjalankan apa yang diperintahkan Yesus akan menghadapi kebencian dari pihak dunia. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, doa Yesus ini bukan hanya untuk para murid-Nya, tetapi juga untuk kita sekalian, para murid Yesus yang hidup pada zaman kita ini. Di zaman kita ini, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, apabila ada seorang yang melaksanakan tugasnya di bidang rohani, dan tugas itu berjalan aman tanpa persoalan, utusan Tuhan itu perlu mempertanyakan diri sendiri, apakah dia berpihak pada Tuhan atau berpihak pada dunia. Mungkin terlalu berkompromi dengan hal yang jahat, mungkin juga menggunakan kuasa kekerasan untuk memaksa orang mengikuti apa yang diajarkan. Dengan demikian, dia tidak akan menghadapi tantangan dan kesulitan. Tetapi apabila seorang rasul Tuhan, sahabat Yesus di dunia sekarang, yang berani bekerja sesuai dengan hukum Tuhan, tidak berkompromi dengan yang jahat, mau berdialog dengan umat, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk ikut apa yang diajarkan Tuhan Yesus, disitulah kita akan berhadapan dengan tantangan demi tantangan, bahkan kebencian dari pihak dunia, karena mengikuti apa yang diajarkan Yesus sering bertentangan dengan kemauan dan kehendak dunia di mana kita berada. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mendoakan murid-murid-Nya dan mendoakan kita sekalian untuk tidak takut ketika ada tantangan, kesulitan, kebencian dari pihak dunia, karena kita setia pada hukum dan perintah Tuhan. Karena Yesus mendoakan kita supaya Bapa di surga menjaga dan melindungi kita. Oleh karena itu, mari sebagai murid Tuhan, mulai dari rumah tangga kita masing-masing, tegakkanlah apa yang dikehendaki Tuhan di dalam membangun keluarga-keluarga Kristiani kita. Pasti ada tantangan, tetapi jangan takut, Tuhan melindungi kita. Di tempat-tempat kerja kita, janganlah berkompromi dengan hal-hal yang jahat. Tegakkanlah apa yang dikehendaki Tuhan. Pasti ada yang menantang, tetapi jangan takut. Tuhan Yesus sudah mendoakan kita supaya Allah Bapa di surga menjaga dan melindungi kita. Itulah tugas kita yang kita terima dari Tuhan Yesus. Kita berada di dalam dunia, tetapi kita bukan sama dengan dunia. Disitulah kita harus berjuang terus agar kebenaran yang kita terima dari Yesus
kita teruskan di dalam hidup dan karya kita sehari-hari. Mungkin ada tantangan, jangan pernah takut. Maju, karena Tuhan ada di pihak kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas janji dan doa Yesus Putra-Mu bagi kami. Semoga dalam hidup kami tetap setia pada hukum dan perintah sabdanya yang sudah kami terima. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, di dalam keluarga kami, di tempat kerja kami, dalam pelayanan kami di mana saja, kiranya kami tetap setia pada sabda Yesus Putra-Mu, dan kuatkanlah kami selalu agar kami bertahan dalam menghadapi aneka tantangan dalam tugas pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekeluarga, mereka yang sakit di rumah kita masing-masing, diberkati, dilindungi, dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.